Langit kelabu yang menyelimuti Jakarta mencerminkan keseriusan kerajaan yang telah kubangun, sebuah perusahaan yang kuwarisi dari ayahku dan kuperluas dengan kegigihan sendiri. Usiaku 34 tahun. Wanita yang kulihat di cermin, keteraturan yang telah kubentuk, kekuatan yang kupegang, semuanya memenuhi hatiku dengan kebanggaan yang hening. Semuanya pada tempatnya. Putriku, Sekar, sedang di sekolah swasta. Suamiku, Dani, di perusahaan, memimpin departemen keuangan dari kantor sudutnya yang luas. Hidupku adalah jam Swiss yang disetel dengan sempurna, presisi, tanpa henti, dan tertutup dari kejutan. Detak jam dinding kuno di lorong menjaga ritme keheningan damai di apartemen kami di daerah Menteng. Pembantu rumah tangga kami ada di dapur menyiapkan makan malam. Aku hendak kembali ke tumpukan berkas saat bel pintu berbunyi. Seorang tamu tak terduga pada jam seperti ini adalah nada sumbang dalam komposisi sempurna hidupku. Sesaat kemudian, pembantu rumah tangga kami masuk ke ruang tamu, dengan ekspresi gugup yang tidak biasa di wajahnya. "Bu Ratna," katanya, ragu-ragu. Ada seorang wanita tua di pintu. Dia bilang namanya Ibu Aminah. Dia terlihat sangat sakit. Dia hampir tidak bisa berdiri. Dia bilang dia tidak akan pergi sebelum berbicara dengan ibu. Apa yang harus saya lakukan? Aku mengerutkan kening. Aku tidak pernah menerima tamu tanpa janji temu. Tetapi kekhawatiran dalam suara pembantu rumah tanggaku membangkitkan rasa penasaranku. Aku meletakkan berkas di meja kopi dan berdiri, merapikan jubah sutra yang kupakai saat berjalan menuju pintu. Wanita yang berdiri di lorong itu tidak cocok di duniaku. Mantelnya sudah tua, warnanya pudar, tetapi tatapan di wajahnya yang menghentikanku. Wajah yang dipenuhi garis-garis dalam, pucat seperti kapur. Kulit di bawah matanya cekung, bibirnya kebiruan. Aku bisa mendengar napasnya yang serak di dadanya saat dia bernapas. Satu tangannya menopang bingkai pintu, menahan berat badannya. "Apakah Anda Ratna Wijaya?" tanyanya. Suaranya lemah dan berdesir seperti daun kering yang bergesekan di trotoar. "Iya, saya," kataku, nadaku jauh. "Ada yang bisa saya bantu?" Wanita itu mencoba menarik napas dalam-dalam, tetapi terpotong oleh batuk yang keras. "Nama saya Aminah," dia berhasil mengatakan. "Saya tidak punya banyak waktu, nak. Tolong biarkan saya masuk. Ada beban yang harus saya berikan kepada Anda. Kebenaran yang harus saya ceritakan sebelum saya meninggal." Frasa "sebelum saya meninggal" dan tekad tajam di matanya membuatku terdiam. Ini bukan pengemis. Matanya memancarkan beban terberat yang bisa ditanggung seseorang. Penyesalan dan kebutuhan. Aku menyingkir. "Silakan," kataku. Masuk ke ruang tamu. Aminah masuk dengan langkah lambat dan menyakitkan. Dia duduk di tepi kursi beludru seolah tahu dia tidak seharusnya berada di sana. Aku menawarkan air, tetapi dia menolak dengan lambaian tangan. "Tidak ada yang bisa masuk lagi," katanya. Matanya terpaku pada pola karpet Persia. Tangannya menggenggam dompet di pangkuannya. Lalu dia mengangkat kepalanya dan menatap langsung mataku. "Saya punya seorang putri," dia memulai. "Namanya Bunga, usianya 35 tahun. Dia telah menyia-nyiakan masa mudanya, hidupnya, dalam menunggu." Aku mendengarkan dalam diam, mencoba memahami apa hubungannya ini denganku, tetapi kecemasan yang tidak bernama tumbuh di dalam diriku. "Putriku telah mencintai seorang pria selama bertahun-tahun," kata Aminah, suaranya sedikit mengeras. "Seorang pria beristri, dia selalu membohonginya." "Aku tidak mencintai istriku," katanya. "Aku akan bercerai. Aku hanya menunggu keadaan di kantor stabil. Selama 9 tahun, Bu Ratna, 9 tahun yang panjang. Itu sangat menyedihkan," kataku dengan sopan santun yang dingin. "Tetapi mengapa Anda menceritakan ini kepada saya?" Aminah mencondongkan tubuh ke depan, matanya berkaca-kaca. "Saya sakit, nak. Dokter bilang saya punya beberapa hari lagi. Jika saya meninggal, siapa yang akan menjaga cucu-cucu saya, ayah mereka, atau putri saya yang masih mempercayai kebohongannya, cucu-cucu Anda?" Tanyaku, tidak bisa menghentikan suaraku bergetar. "Dia punya anak dengan pria ini?" "2 orang," kata Aminah,
mengangkat dua jari di tangan kanannya seperti saksi di pengadilan. Seorang anak laki-laki, bagus, usianya 6 tahun, dan seorang anak perempuan, indah, usianya 4 tahun. Mereka memeluk leher ayah mereka ketika dia datang. Tetapi ketika malam tiba, pria itu kembali ke rumahnya sendiri, kepada istrinya sendiri. Perutku mencelos. Aku merasakan tanganku berubah menjadi es. Mengapa kisah hidup orang asing membuatku begitu tegang? Mengapa aku sulit bernapas? Ibu Aminah, kataku, mencoba membuat suaraku tegas. Apa hubungannya semua ini denganku? Siapa pria ini? Wanita tua itu menghela napas panjang. Dia membuka dompetnya, tangannya gemetar saat mencari sesuatu di dalamnya. Rasa kasihan di matanya membuatku lebih takut daripada apapun. Bagi orang asing untuk mengasihani diriku mengguncang fondasi kekuasaan yang telah kubangun. Pria itu, katanya berbisik. Tetapi di ruang tamu yang kosong, bisikan itu bergema seperti jeritan. Pria itu adalah suami Anda, Dani. Dunia berhenti, detak jam dinding terdiam. Desir kota di luar jendelaku menghilang. Yang tersisa hanyalah dengungan bernada tinggi di telingaku. Bohong, kataku. Suara itu bahkan tidak terdengar seperti suaraku sendiri. Dani tidak akan pernah melakukan itu. Kami sudah menikah 10 tahun. Kami punya seorang putri. Kami menjalankan perusahaan bersama. Aminah menggelengkan kepalanya. Saya harap itu bohong, katanya. Saya harap saya hanya wanita tua yang pikun. Tetapi ini adalah kebenaran. Dani telah bersama putri saya selama 9 tahun. Dia ada di rumah sakit ketika Bagus lahir. Dia ada di sana ketika Indah belajar berjalan. Malam-malam dia bilang bekerja lembur, saat-saat dia bilang ada konferensi di luar kota. Itulah saat-saat dia ada di rumah kami, makan di meja saya. Malam-malam lembur Dani di kantor, perjalanan bisnisnya yang mendadak keluar Jakarta, jam-jam ketika ponselnya mati saat rapat penting. Semuanya mulai terangkai di benakku seperti kepingan puzzle yang mengerikan. Tapi tidak, itu tidak mungkin. Daniku yang dapat diandalkan, tenang. Daniku, pergi, kataku, melompat berdiri, kakiku gemetar. Keluar dari rumahku. Kau memfitnahnya. Aminah juga berjuang untuk berdiri. Dia tidak memberikan pembelaan. Dia hanya merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah foto yang lecek. Dia meletakkannya di meja kopi tepat di depanku. Lihat, katanya dengan suara lelah. Cukup lihat. Saya sudah melakukan tugas saya. Sekarang saya bisa mati dengan hati nurani yang bersih. Sisanya terserah Anda. Mataku jatuh pada foto di meja. Aku tidak ingin melihat, tetapi tidak mungkin tidak melihat. Itu Dani. Dia mengenakan kemeja biru buatan khusus, yang kuberikan untuk ulang tahunnya tahun lalu. Dia sedang duduk di rumput di taman. Di pangkuannya ada seorang anak laki-laki berambut keriting, dan di sampingnya, seorang wanita berambut pirang menatapnya dengan penuh kasih sayang, menggendong seorang gadis kecil. Dan Dani tersenyum. Dia tersenyum dengan kebahagiaan tulus dan santai yang belum pernah kulihat di gala perusahaan atau rapat dewan yang serius. Dia tersenyum dengan cara yang tidak pernah dia tunjukkan padaku. Foto itu menghantam perutku dengan kenyataan kebenaran yang dingin dan tajam. Saat Aminah berjalan perlahan ke pintu, aku terpaku di tempat. Anak-anak itu mengenal ayah mereka, katanya tepat sebelum dia pergi, tetapi ayah mereka menyembunyikan mereka. Ketika pintu tertutup, aku benar-benar sendirian di ruang tamu yang luas. Kekuasaan yang kumiliki, gengsi yang kupercaya, warisan ayahku, perusahaan, semuanya tiba-tiba kehilangan maknanya. Aku jatuh berlutut. Wajah suamiku yang tersenyum di foto menatapku. 9 tahun, 2 anak, dan aku telah hidup dalam kebohongan besar ini selama bertahun-tahun tanpa menyadari apapun. Air mata belum keluar. Kaget lebih cepat daripada rasa sakit. Tetapi benteng kepercayaan di dalam diriku telah runtuh, meninggalkan kegelapan yang mendalam. Apa yang akan kulakukan sekarang? Merobek foto ini dan melanjutkan hidupku? Atau aku akan menuntut pertanggungjawaban atas pengkhianatan ini? Jari-jariku yang gemetar mengambil foto itu, aku melihat senyum Dani, dan pada saat itu, sesuatu di dalam diriku berubah selamanya.
Foto di tanganku bukan hanya momen yang membeku dalam waktu. Itu adalah sember air es yang diguyurkan ke atas 10 tahun kerja keras saya. Di atas kehidupan luar biasa yang telah saya bangun dengan kedua tangan saya sendiri. Saya sedang duduk di karpet tenun tangan mahal di tengah ruang tamu. Kekuatan telah hilang dari lutut saya. Mata saya bergantian antara tanda di foto dan bayangan di benak saya tentang mitra bisnis saya yang sempurna. Ketika ayah saya menyerahkan perusahaan ini kepada saya, ada bisikan bahwa seorang wanita tidak dapat bertahan di sarang hiu real estate Jakarta. Dia tidak bisa melakukannya, kata mereka. Dia akan runtuh di bawah beban. Tetapi saya membungkam bisikan-bisikan itu dengan desauan kontrak yang ditandatangani dan deru derek yang membentuk kembali cakrawala kota. Saya meninggalkan rumah sebelum matahari terbit. Bunyi sepatu hak saya bergema di koridor balai kota. Saya tidak hanya mengambil alih bisnis. Saya telah membuatnya tumbuh, meninggalkan tanda tangan saya di kota itu sendiri. Dani adalah sudut paling kokoh, paling aman dari gambaran ini. Sebagai CFO perusahaan, dia memegang kunci harta karun kami. Sementara saya di lapangan menetapkan strategi dan melawan dewan zonasi, dia tetap di belakang mengelola angka-angka, mengadakan pertemuan tanpa akhir dengan bank. Setiap kali saya merasa bahu saya merosot karena kelelahan, saya akan pergi ke kantornya di lantai atas. Dia akan selalu mengatakan kepada saya dengan suara yang tenang dan terkontrol itu, "Kamu di garis depan, Ratna." Saya menjaga benteng. Ternyata dinding benteng itu terbuat dari pasir, siap runtuh pada gelombang pertama. Keteraturan sempurna yang sama memerintah di rumah kami. Ketika putri kami, Sekar, turun untuk sarapan, Dani akan melipat korannya dan memberikan perhatian penuh padanya. Pada acara makan siang minggu kami yang terkenal, dia akan meletakkan buah di piring Sekar dan memberitahu saya tentang jadwal minggu itu. Bagi orang luar, kami memiliki kehidupan yang patut dicontoh. Dani akan duduk di barisan depan pada resital piano Sekar. Matanya bersinar saat dia bertepuk tangan. Ayah yang ideal, suami yang ideal, eksekutif yang ideal. Tapi sekarang suara serak Aminah bergema di benak saya, menghancurkan gambaran sempurna ini. Saat Anda mengira dia bekerja lembur, wanita tua itu berkata, mengalihkan pandangannya. Dia menghangatkan diri di dekat pemanas ruangan di apartemen kami. Sebuah kenangan muncul musim dingin lalu selama penutupan akhir tahun. Neraca tidak cocok, audit akan datang. Saya akan berada di kantor semalaman, kata Dani. Ketika saya menawarkan untuk mengirimkan makanan panas, dia menolak. Ternyata malam itu dia berada di apartemen Aminah yang sempit, duduk bersila di lantai. Sementara pemanas sentral kami menyala pada sedikit pun hawa dingin, dia berada di tempat dengan radiator yang mendesis. Menantuku sukalah sahna buatanku, kata Aminah seolah-olah kami sedang mengobrol keluarga biasa. Dia tidak akan memakannya di rumahmu, katanya. Ratna tidak tahu. Katanya itu membuat dia sakit maag, tetapi dia akan memakannya berpan-pan saat saya membuatnya. Perutku mual. Itu benar. Setiap kali pembantu rumah tangga kami membuat lasagna, Dani akan dengan sopan menyisihkan piringnya. Terlalu kaya, sayang, katanya. Bukan perutnya yang merasa berat. Itu hati nuraninya. Atau mungkin dia sudah kenyang karena memakannya di rumah lain itu. Bayangan lain menusuk otakku. Pada hari musim semi, Sekar memenangkan penghargaan di sekolah. Dani berada di sampingku, ya, tetapi dia terus-menerus memeriksa ponselnya, bergerak gelisah, menunggu transfer kawat penting, katanya. Bisikan Aminah terngiang di telingaku. Cucuku, Indah, mengambil langkah pertamanya hari itu. Kami mengira ayahnya bersama kami, tetapi dia tiba-tiba harus pergi. Dia datang ke upacara Anda. Ketika dia kembali kepada mereka malam itu, dia memeluk putrinya selama berjam-jam seolah mencoba menebus momen yang dia lewatkan. Dani memiliki dua wajah. Satu adalah CFO yang serius, jauh, dengan jas potongan Italia yang berdiri di sampingku. Yang lain adalah pria di foto yang duduk di rumput dengan kaos oblong tua memeluk anak-anaknya. Pria yang memperbaiki keran yang bocor di apartemen bunga dan membawa belanjaan. Sekarku mengenal ayahnya sebagai seorang pengusaha yang berkuasa. Untuk setiap perbaikan di rumah kami memanggil seorang profesional. Dani bahkan tidak akan mengangkat obeng.
Tetapi menurut Aminah, jika pegangan pintu rusak, Dani memperbaikinya. Jika atap bocor, Dani memanjat. Aku melihat foto itu lagi. Senyum santai, tanpa topeng Dani adalah ekspresi yang belum pernah kulihat di wajahnya di belakang meja mahoni besar di kantor. Dalam kerajaan yang dia bangun bersamaku, dia mungkin seorang raja, tetapi di apartemen kecil itu di meja sederhana itu, dia mengalami keringanan sederhana menjadi hanya seorang ayah. Dan aku, salah satu pengusaha paling cerdik di Jakarta, telah menonton drama ini dari barisan depan selama 9 tahun. Aku, yang tahu setiap sen, setiap koma dalam rekening perusahaan, telah gagal melihat kekayaan besar ini. Tahun-tahun ini dicuri dari hidupku sendiri. CFO-ku telah menipuku bukan hanya uang, tetapi hidupku. Dengan jari-jari gemetar, saya meletakkan foto itu di meja kopi, tepat di samping amplop manila tebal itu. Ketika Aminah pergi, dia tidak hanya meninggalkan sebuah foto. Dia telah mengeluarkan amplop ini dari tasnya dan meletakkannya di bawah foto, di mana ia tergeletak seperti rahasia yang berat. Mataku bengkak, tenggorokanku tercekat, tetapi pengusaha wanita di dalam diriku berbisik bahwa amplop ini menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kehancuran emosional. Saya mengambilnya. Itu berat. Saya mengeluarkan isinya ke permukaan kaca meja. Yang tumpah bukan surat cinta atau catatan romantis. Itu adalah dokumen-dokumen yang berbicara bahasaku. Angka, tanda tangan, laporan bank, dan dokumen resmi. Saya mengambil lembar teratas. Itu adalah fotokopi akta pendirian dari Sekretaris Negara. Tanggalnya 6 tahun lalu. Sebuah perusahaan bernama Konsultan dan Logistik Apex telah dibentuk. Pendirinya adalah nama yang belum pernah saya lihat, tetapi mata saya tertarik pada kartu tanda tangan di bawahnya. Kewenangan keuangan penuh untuk perusahaan telah diberikan melalui surat kuasa yang luas kepada satu orang, Dani. Napas saya tercekat. Saya dengan panik mengocok kertas-kertas lainnya. Itu adalah laporan rekening bank, transfer kawat reguler dari perusahaan kami, warisan ayah saya, ke perusahaan fiktif ini. Di kolom memo ada frasa-frasa samar. Tidak berbahaya yang tidak akan menimbulkan kecurigaan selama audit, jasa konsultasi, pembayaran vendor pihak ketiga, riset pasar. Saya melihat jumlahnya. Rp10.000, Rp30.000, Rp50.000, seiring berjalannya tanggal, jumlahnya semakin besar. Saya mengangkat salah satunya ke cahaya. Tanda tangan yang mengesahkan transfer adalah tanda tangan Dani. CFO saya, suami saya, pasangan hidup saya. Setiap bulan, dia telah menyedot uang dari kontrak yang saya tanda tangani, dari keringat pekerja di lokasi konstruksi saya, tetes demi tetes ke dalam kolam pribadinya sendiri untuk keluarga lainnya. Petir menyambar di benak saya. Saya teringat krisis arus kas yang kami alami tahun lalu. Dani berdiri di hadapan saya dengan ekspresi khawatir. Pasar benar-benar ketat. Ratna, penagihan lambat. Kita harus mengencangkan ikat pinggang. Selama waktu itu, saya memotong pengeluaran pribadi saya, bahkan menunda pembelian furnitur baru untuk apartemen kami. Sementara saya berjuang untuk menjaga perusahaan tetap bertahan, dia mengosongkan kasnya. Pasar yang ketat itu adalah kebohongan, sebuah cerita penutup untuk kesejahteraan Bunga dan anak-anaknya. Di antara dokumen-dokumen itu, salinan akta properti menarik perhatian saya. Sebuah kondominium di gedung mewah di Setiabudi. Akta itu atas nama perusahaan fiktif itu. Tanggal penutupannya hanya 2 minggu setelah kami membayar uang sekolah Sekar untuk tahun itu. Dia telah membeli rumah yang hangat dan aman untuk wanita itu dan anak-anaknya dengan uang kami. Dengan kekuatan perusahaan saya memegang kepala di tangan saya. Ini bukan hanya perselingkuhan. Ini adalah kejahatan keuangan yang terencana dan sistematis. Dani tidak hanya mencuri tempat tidur dan kepercayaan saya. Dia telah mencuri pekerjaan saya, jerih payah saya. Dia telah mengkhianati warisan ayah saya. Pada saat itu, wanita yang patah hati yang menangis di dalam diriku terdiam. Air mataku berhenti tiba-tiba. Saat air mata terakhir mengering di karpet, saya merasakan darah di pembuluh darah saya menjadi dingin. Batu berat di dada saya terangkat, digantikan oleh perisai es.
Saya berdiri. Saya tidak lagi gemetar. Saya mengumpulkan kertas-kertas yang berserakan dari meja dengan hati-hati, menyusun laporan berdasarkan tanggal, menempatkan dokumen pendirian di atas. Saya memasukkannya kembali ke dalam amplop manila. Ini bukan lagi krisis perkawinan. Ini adalah masalah perusahaan dan saya adalah putri ayah saya. Saya tidak berhak menjadi hancur secara emosional. Saya menghadapi seorang penipu profesional yang telah mempermainkan saya dan menggelapkan uang dari perusahaan saya. Dan saya akan memberinya jawaban yang pantas dia dapatkan. Bukan dengan memecahkan piring di dapur, tetapi dalam bahasa yang dia pahami, dengan dokumen dan strategi. Saya mengambil amplop itu dan berjalan ke kantor rumah saya. Saya memasukkan kode ke brankas baja berat itu. Saya membuka pintu dan meletakkan amplop itu di bagian paling belakang di sudut tempat tidak ada seorang pun, terutama Dani, yang akan pernah menemukannya. Bunyi klik logam saat saya menutup pintu brankas adalah suara awal dari akhir bagi Dani. Saya menatap diri saya di cermin ruang tamu. Wajah saya pucat, tetapi ekspresi di mata saya telah berubah. Tidak ada lagi cinta atau kekecewaan dalam tatapan itu. Hanya ada tekad yang tajam dan tak tergoyahkan. Ketika Dani pulang malam itu, dia akan menemukan istrinya yang tidak tahu apa-apa dan penuh percaya. Dia akan terus memainkan permainannya. Tetapi mulai sekarang, saya yang menulis skenarionya. Sebelum fajar menyingsing, sebelum kabut abu-abu kota terangkat, aku sudah berada di menara kantor. Suaraku tidak bergetar saat memberitahu satpam malam bahwa aku ada panggilan konferensi internasional pagi. Saat lift naik diam-diam ke lantai 40, aku melihat bayanganku di dinding cermin. Lingkaran di bawah mataku gelap karena kurang tidur, tetapi wanita yang terluka telah pergi. Di tempatnya, ada seorang pejuang yang bersumpah untuk melindungi warisan ayahnya. Aku menutup pintu kantor yang berat dan tidak menyalakan lampu atas. Hanya cahaya kuning dari lampu mejaku yang menerangi ruangan. Aku duduk di depan komputer. Aku mengetikkan kata sandi administrator utama yang bahkan kepala IT pun tidak tahu, kata sandi yang ayahku ajarkan bertahun-tahun yang lalu hanya untuk berjaga-jaga. Layar menyala dengan cahaya biru, aku sekarang bisa melihat Röntgen System. Kertas-kertas yang dibawa Aminah hanyalah sehelai benang. Sekarang aku akan menarik benang itu dan melihat seberapa besar kekusutannya. Aku menyelami kedalaman perangkat lunak akuntansi. Di bilah pencarian, aku mengetikkan huruf Apex. Daftar yang muncul di layar membuatku terkesiap. Ratusan transaksi membentang bukan hanya beberapa tahun, tetapi lebih jauh lagi. Jasa konsultasi, biaya dukungan logistik, uang muka riset pasar, semuanya tersembunyi di bawah judul yang sempurna dan tidak mencurigakan secara korporat. Tetapi ketika aku mengklik detailnya, kebenarannya jelas dan tak terbantahkan. Aku membuka satu faktur. Tanggalnya Juli tahun lalu. Hari-hari mencekik ketika arus kas kami tercekik. Ketika aku berjuang untuk mendapatkan jalur kredit untuk membayar gaji. Bulan itu, Dani telah melakukan transfer besar-besaran ke rekening Apex Consulting. Baris memo tertulis, transfer dana darurat. Darurat apa? Mungkin sewa bunga atau biaya kam musim panas anak-anak. Tangan yang memegang mouse gemetar, tetapi aku tidak berhenti. Aku membuka setiap faktur, setiap laporan. Aku menyalin semuanya ke hard drive eksternal terenkripsi. Dani mengira dia telah menghapus jejak kertas. Tetapi setiap langkah yang dia ambil di dunia digital meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Dia telah menyedot uang dari nadi perusahaan, dan sepanjang waktu dia tersenyum padaku dan berkata, "Sabar, Ratna. Kita akan melewati ini." Ternyata bukan kami yang harus melewatinya. Dia sudah meluncurkan perahu penyelamatnya sendiri. Mendekati pukul 8 pagi, aku mendengar suara langkah kaki di lorong, asisten staf kebersihan. Aku dengan cepat menutup layar, menyelipkan hard drive ke dalam tas, dan membuka berkas proyek acak. Pintuku terbuka tanpa ketukan dengan keyakinan diri yang akrab itu. "Itu Dani." "Pagi, sayang," katanya riang, memegang 2 cangkir kopi. Aroma kolong mahalnya, yang dulunya memberiku kenyamanan, kini membuatku mual. "Kamu datang pagi, kurasa aku akan menemukanmu di sini jika kamu tidak di rumah." Dia mendekati mejaku dan meletakkan kopi di depanku.
Setelan angkatan lautnya rapi, dasinya terikat sempurna. Wajahnya memiliki ketenangan yang menjengkelkan dari seorang pria dengan hati nurani yang bersih. "Selamat pagi," kataku, menutup berkas. Dia bahkan tidak memperhatikan nada dingin di suaraku. "Ada pekerjaan yang harus diselesaikan." Dani duduk di tepi mejaku tepat di samping komputer tempat aku baru saja mendokumentasikan pencuriannya. "Kamu terlalu keras bekerja, Ratna," katanya dengan nada penuh perhatian, mengulurkan tangan untuk menyentuh bahuku. Sentuhan itu terasa seperti terbakar, tetapi aku tidak menarik diri. "Biarkan saya yang menangani detail ini. Keuangan adalah pekerjaan saya, kamu fokus saja pada gambaran besarnya." "Tentu saja, kamu akan menanganinya," kataku, mataku terkunci padanya. "Kamu sangat pandai membuat segalanya terlihat benar, Dani." Dia tersenyum, mengira itu pujian. Tepat saat itu, ponselnya bergetar di sakunya. Dia merogohnya, dan ekspresinya berubah sepersekian detik. Topeng profesionalnya terlepas, digantikan oleh tatapan yang lebih lembut, lebih pribadi, sedikit bersalah. "Maaf, sayang, pemasok penting," katanya. Tetapi dia berbohong. Ketika dia berbicara dengan pemasok, dahinya mengerut dan suaranya menjadi tegas. Sekarang, matanya lembut. Dia tidak meninggalkan ruangan. Dia berjalan menuju jendela, membelakangiku. Dia menjawab telepon. Suaranya rendah, tetapi setiap kata jelas dalam keheningan kantor. "Baiklah," bisiknya. "Aku tahu ini sulit. Sebentar lagi, sabar. Aku sedang mengatur semuanya. Aku janji ini akan sepadan dengan penantianmu." Punggungnya membelakangiku, tetapi dari bahunya yang merosot, kelembutan nadanya yang menenangkan. Aku bisa merasakan keputusasaan wanita di ujung telepon. Bunga mungkin meneleponnya, mungkin tentang masalah anak-anak atau untuk bertanya kapan dia akhirnya akan menjadi miliknya sepenuhnya. Dan Dani kembali menjual harapan padanya. "Sebentar lagi," katanya. "Sebentar lagi sampai apa?" "Sampai dia benar-benar menguras hartaku. Sampai dia mengosongkan perusahaan dan bisa melarikan diri ke kehidupan baru yang dia bangun." "Semuanya berjalan sesuai rencana," kata Dani ke telepon, suaranya bahkan lebih rendah. Hanya sedikit waktu lagi. Dia menutup telepon dan berbalik menghadapku. Aku memperhatikan dengan campuran kekaguman dan jijik, saat dia mengubah ekspresinya dalam sepersekian detik itu, mengenakan topeng suami yang setia dan mitra yang dapat diandalkan. "Ada masalah dengan pengiriman," katanya sambil mengangkat bahu. "Tapi sudah saya tangani." "Saya yakin Anda menanganinya," kataku lagi. "Rencana Anda selalu berjalan sempurna." Dani menyesap kopinya. "Baiklah, saya akan ke kantor. Ada cek yang harus ditandatangani," katanya. Berjalan menuju pintu. Aku melihatnya pergi, bersiul. Dia pikir semuanya terkendali. Dia menenangkan Bunga dengan kesabaran dan aku dengan kepercayaan. Tetapi dia tidak tahu bahwa hard drive di tas tanganku adalah titik tidak kembali, dan proses penggunaan bukti itu kini ada di tanganku. Saya meletakkan hard drive eksternal di meja di depan Pak Budi, di antara tumpukan berkas. Kami berada di kantor akuntan kepercayaan ayah saya yang tenang dan terisolasi, seorang pria yang rambutnya telah memutih dalam profesi ini. Matahari sore yang menyaring melalui jendela menerangi debu-debu kecil di udara, tetapi suasana di ruangan itu berat seperti timah. "Saya ingin Anda melihat ini, Pak Budi," kataku, menjaga nada dingin dalam suara saya. "Cukup lihat dan beritahu saya bahwa saya salah, bahwa saya sedang paranoid." Pak Budi mendorong kacamata tebalnya ke bawah hidungnya dan mencolokkan hard drive ke komputernya. Keheningan hanya dipecahkan oleh suara ketukan tombol dan napas dalam-dalamnya yang sesekali bermasalah. Menit-menit terasa seperti berjam-jam. Saya duduk di tepi kursi, tangan terlipat di pangkuan, bukan seperti terdakwa yang menunggu vonis, tetapi seperti hakim yang bersiap untuk menjatuhkan vonis. Akhirnya, Pak Budi bersandar. Wajahnya pucat pasi. Dia melepas kacamatanya, meletakkannya di meja, dan mengusap wajahnya dengan tangan gemetar. "Ratna," katanya, suaranya serak. "Apa yang saya lihat di sini, ini bukan hanya ketidakberesan, Nona.
Ini adalah serangan fundamental terhadap fondasi perusahaan. Berapa? Tanyaku. Saya perlu tahu angkanya untuk mendengar harga pengkhianatannya sampai sen terakhir. Jauh lebih dari yang bisa Anda bayangkan, katanya, berbalik ke layar dan menunjuk ke sebuah grafik. Bukan hanya transfer uang tunai, ini adalah penggelapan pajak, faktur palsu, penggelapan. Dani menyalurkan hampir 30% dari aset likuid perusahaan ke perusahaan fiktif ini. Tapi ada yang lebih buruk. Apa yang bisa lebih buruk? Pak Budi menatapku dengan tatapan kasihan. Ada dokumen yang dia palsukan dengan tanda tangan Anda, Ratna. Pada beberapa resolusi dewan, terutama untuk instrumen utang berisiko tinggi, itu nama Anda. Saya memeriksa tanggalnya. Pada hari-hari itu, Anda sedang di pameran dagang internasional atau berlibur dengan Sekar. Pria ini merencanakan semuanya. Dia tidak hanya menggemukkan kantongnya. Dia membangun rencana pelarian yang akan menyalahkan Anda, yang akan mengirim Anda ke penjara. Kalimat itu melenyapkan sisa-sisa belas kasihan terakhir dalam diriku. Suara naif itu, berbisik, mungkin ada penjelasan. Dani tidak hanya menipuku. Dia bersedia melemparkan Ibu Sekar, penjaga warisan ayahnya, dan kebebasanku sendiri, ke dalam api. Dia siap mempersembahkan diriku sebagai domba kurban untuk mengamankan masa depan wanita itu, Bunga, dan anak-anak mereka. Aku berdiri. Gemetar di kakiku sejak pagi telah hilang, digantikan oleh kemarahan dingin yang mengalir melalui pembuluh darahku, membuatku berdiri tegak. Tapi itu adalah tekad yang tenang, tak tergoyahkan, terfokus pada hasil. Ini bukan tentang membalas dendam. Ini tentang pelaksanaan keadilan yang tenang dan bersih. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Pak Budi, kekhawatirannya nyata. Apakah kita pergi ke polisi? Tidak, kataku, nadaku mutlak. Jika kita pergi ke polisi sekarang, Dani akan mengubah ini menjadi perselisihan rumah tangga. Istri saya mengalami gangguan cemburu. Dia membuat tuduhan palsu. Dia akan mengulur waktu, menghancurkan bukti, memindahkan uang ke luar negeri. Kita harus menangkapnya lengah, tanpa pembelaan. Aku mengambil ponsel dari tas dan menelepon penasihat senior perusahaan, Pak Yuda. Pak Yuda, kataku ketika dia menjawab, suaraku datar dan tanpa emosi sehingga terdengar seperti aku sedang membicarakan cuaca. Ada keadaan darurat. Saya di kantor Pak Budi. Saya membutuhkan Anda di sini segera. Dan bawa semua draft dokumen yang diperlukan untuk memberhentikan anggota dewan karena pelanggaran berat dan pelanggaran kewajiban fidusia. Juga dokumen untuk mendapatkan perintah penahanan sementara atas semua rekening perusahaan. Aku menyingkirkan pertanyaan bingung Pak Yudha dengan jawaban singkat dan menutup telepon. Aku berjalan ke jendela. Di luar, jam sibuk sore Jakarta telah dimulai. Lampu rem merah terasa seperti peringatan akan akhir yang mendekat bagi Dani. Apa rencanamu, Ratna? Tanya Pak Budi. Kekhawatiran di matanya digantikan oleh rasa hormat. Aku berbalik ke meja dan melihat cetakan bukti kriminal. Aku mengambil pena merah dan menarik garis keras melalui item baris dengan tanda tangan palsuku. Rencananya begini, kataku, merumuskan setiap kata seperti langkah catur di benakku. Dani tidak akan mencurigai apapun. Aku akan memberitahunya bahwa kita telah mendapatkan peluang investasi besar, kemitraan asing yang akan mengubah masa depan perusahaan. Aku akan memanggil rapat dewan luar biasa, memberitahunya bahwa pemangku kepentingan baru dan pengacara mereka akan hadir. Dia akan berpikir rapat ini untuk memberinya lebih banyak kekuasaan, mungkin bahkan memberinya setengah dari perusahaan. Dia akan masuk ke ruangan itu seperti raja yang mabuk oleh kemenangannya sendiri. Pak Budi menarik napas dalam-dalam. Dan kemudian, aku menyelesaikan, menyipitkan mataku. Ketika dia melangkah masuk melalui pintu itu, dia tidak akan disambut oleh istrinya yang memuja. Dia akan disambut olehku yang bertindak sebagai jaksa dengan semua bukti di tangan. Tidak akan ada sampahnya di meja. Akan ada dokumen-dokumen ini dan laporan polisi. Dia tidak akan punya tempat untuk lari. Aku akan mengambil reputasinya, uangnya, surga palsu yang dia bangun, semuanya dalam satu gerakan. Ini bukan perceraian, Pak Budi. Ini adalah pembersihan perusahaan. Saat saya meninggalkan kantor,
Saya bukan lagi seorang wanita yang berduka. Saya sedang bersiap untuk melaksanakan sebuah keputusan. Dan tidak ada jalan kembali. Ketika Dani pulang malam itu, saya akan tersenyum padanya, menyajikan makan malamnya, dan bertanya, "Bagaimana harimu, sayang?" Sementara dia berbohong kepada saya akan menghitung mundur hari-hari. Hari terakhirnya akan tiba, dan saat dia jatuh ke dalam lubang yang dia gali sendiri, saya hanya akan menonton. Pintu kayu ek yang berat di ruang rapat tertutup, tetapi ketegangan di dalamnya seolah meresap melalui dinding. Saya duduk di kepala meja di kursi kulit yang telah diduduki ayah saya selama bertahun-tahun. Di sebelah kanan saya adalah pengacara perusahaan kami, Pak Yuda. Di sebelah kiri saya, akuntan kami, Pak Budi. Di seberang mereka duduk dua anggota dewan kami lainnya. Tidak ada yang berbicara. Satu-satunya suara adalah dengungan rendah ventilasi dan detak jantung saya sendiri di telinga saya. Di tengah meja tergeletak binder hitam tebal yang berisi kehancuran Dani. Tangan saya terkepal di bawah meja, menggali telapak tangan saya, tetapi wajah saya adalah topeng tanpa emosi. Wanita di dalam diri saya ingin berteriak, menangis. Ketua di luar adalah patung es. Pintu terbuka. Dani masuk. Dia mengenakan senyum percaya diri yang akrab dan menjengkelkan itu. Langkahnya memiliki aura saya bisa mengatasinya. Dia mengancingkan jasnya, melirik sekeliling, dan mengamati kerumunan, menganggap pertemuan ini bukan jebakan yang telah saya pasang, tetapi apresiasi atas kesuksesannya. "Halo semuanya," katanya riang. Tidak menyangka akan seramai ini. "Ratna, mana investor asing yang Anda sebutkan? Atau ini kejutan?" Dia menarik kursi dan duduk tepat di seberang saya, menatap mata saya seperti anak kecil yang mencari persetujuan. Rasa sakit yang aneh menyengat di dada saya pada pikiran untuk memadamkan cahaya di mata itu. "Tidak ada investor, Dani," kataku. Suaraku sangat datar dan dingin sehingga suhu di ruangan itu seolah turun. Senyum Dani membeku. "Maksudmu? Kamu bilang di telepon itu adalah kesempatan besar." "Kesempatan itu sudah berakhir," saya memotong. "Ini adalah perhitungan." Saya mengulurkan tangan dan mendorong binder hitam itu dengan paksa ke seberang meja ke arahnya. Itu meluncur di permukaan yang halus dan berhenti tepat di depannya. "Buka," perintah saya. Dani melihat dari saya ke Pak Yuda dan akhirnya ke Pak Budi, yang menunduk ke meja, tidak dapat menatap matanya. Dia akhirnya merasakan ketegangan. Dengan sedikit gemetar di tangannya, dia mengangkat sampul binder itu. Di atasnya ada dokumen pendirian Apex Consulting dan rincian transfer uang. Matanya memindai halaman-halaman itu, warna memudar dari wajahnya, detik demi detik. Pria yang bersemangat, energik, percaya diri itu telah pergi, digantikan oleh topeng abu-abu, tua, ketakutan, bibirnya kering. Apa ini?" Dia tergagap, suaranya tidak lagi menggelegar. "Itu adalah berkas kriminalmu, Dani," kataku, tidak pernah mengalihkan pandanganku darinya. "Itu adalah catatan jutaan yang kamu sedot dari rekening perusahaan ke perusahaan fiktifmu sendiri. Faktur palsu, pengeluaran palsu, dan yang terpenting, saya mengambil kertas lain dari meja dan mengangkatnya. Perjanjian pinjaman yang kamu palsukan dengan tanda tangan saya." Dani melompat berdiri, menjatuhkan kursinya dengan suara keras yang bergema di ruangan itu. "Ratna, ini tidak masuk akal, ini semua salah paham. Saya bisa menjelaskan perusahaan itu. Itu adalah struktur yang saya siapkan untuk investasi diskret kita sendiri untuk keuntungan pajak." "Itu tidak benar," kataku, kontrol dalam suaraku retak untuk pertama kalinya. Tapi saya segera pulih. Saya mencondongkan tubuh ke meja. "Perusahaan itu untuk keluarga lainmu, Dani. Untuk Bunga dan untuk anak-anakmu." Rahang Dani jatuh. Mendengar nama Bunga adalah pukulan terakhir. Teror murni muncul di matanya. Tidak ada lagi ruang untuk penolakan, untuk alasan, untuk kebohongan. Seluruh mekanisme pertahanannya telah hancur. Kamu tahu," bisiknya. "Saya tahu semuanya," kataku. 9 tahun, 2 anak, rumah yang kamu beli untuk mereka dengan uang saya, surga palsu yang kamu bangun dengan pekerjaan saya,
dengan warisan ayah saya. Saya tahu semuanya. Dani mencengkeram meja, seolah tidak bisa berdiri sendiri. Dia mencoba melangkah ke arahku. Ratna, dengarkan aku. Aku bersumpah aku mencintaimu. Dia hanya kesalahan. Aku tidak bisa keluar darinya. Uang itu, aku akan mengembalikannya. Aku bersumpah aku akan membayar kembali setiap sen. Pak Yuda, pengacara, menyela, suaranya membelah udara seperti pisau. Bapak Dani, mulai saat ini, semua kewenangan penandatanganan Anda dengan perusahaan telah dicabut. Kami telah mengajukan laporan kriminal ke kantor kejaksaan terhadap Anda atas tuduhan penipuan berat, pemalsuan, dan pelanggaran kewajiban fidusia, dan ini adalah pemberitahuan pemutusan hubungan kerja Anda. Pak Yuda menyelipkan kertas di depan Dani. Dani bahkan tidak melihatnya. Matanya tertuju padaku, memohon. Ratna, jangan, dia memohon. Apakah kamu akan mengirimku ke penjara? Apakah kamu akan mengirim ayah Sekar ke penjara? Bagaimana kamu akan menjelaskan ini kepada putri kita? Kalimat itu memicu api di dalam diriku. Upayanya untuk menggunakan Sekar adalah bukti terakhir dari kepengecutannya. Ayah Sekar seharusnya menjadi pria yang melindungi perusahaan ini dan keluarganya. Kataku, menelan gumpalan di tenggorokanku. Kamu bukan pria itu. Apa yang kamu lakukan adalah kejahatan, Dani. Dan sekarang kamu akan keluar dari pintu yang sangat kamu sukai itu. Keamanan akan mengantarmu ke bawah. Kamu bahkan tidak akan diizinkan untuk mengambil barang-barang pribadimu. Dani melihat sekeliling. Pak Budi tetap menunduk. Anggota dewan lainnya menatapnya dengan jijik. Tidak ada jalan keluar, bahunya merosot. CFO yang bangga itu tiba-tiba menyusut, layu, dan menghilang. Kamu tidak bisa melakukan ini, katanya dengan suara lemah. Tapi bahkan dia tidak mempercayainya. Saya sudah melakukannya, kataku. Tanpa sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan dengan langkah gontai menuju pintu. Tepat saat dia hendak keluar, dia berhenti dan menatapku untuk terakhir kalinya. Apakah ada penyesalan dalam tatapan itu atau kemarahan karena tertangkap? Saya tidak tahu. Ketika pintu tertutup di belakangnya, keheningan kembali. Selamat, Bu Ratna, kata Pak Yudha pelan. Anda melakukan hal yang benar. Saya mengangguk. Dari luar, saya adalah seorang pengusaha wanita yang berjaya dan berkuasa. Saya telah menyelamatkan perusahaan saya dan memecat pengkhianat. Tetapi di bawah meja, tempat tidak ada yang bisa melihat, tangan saya masih gemetar hebat. Di suatu tempat di dalam diri saya, pemakaman suami saya selama 10 tahun, untuk masa muda saya, untuk impian saya, sedang berlangsung. Keadilan telah ditegakkan, tetapi itu lebih menyakitkan dari yang pernah saya bayangkan. Hanya 2 jam setelah Dani digiring keluar gedung oleh keamanan, lampu merah dan biru berkedip di trotoar di depan gedung pencakar langit. Dari jendela kantor saya di lantai 40, saya melihat kerumunan kecil seperti semut di bawah. Di aspal Jakarta yang kelabu, pintu mobil polisi tanpa tanda terbuka. Pria yang lengannya pernah saya gandeng untuk menghadiri gala, ayah dari anak saya digiring ke kendaraan oleh 2 petugas berpakaian preman, tangannya diborgol di depannya. Dia tidak mendongak. Dani yang bangga, percaya diri, telah hilang, digantikan oleh bayangan yang merosot. Pintu mobil terbanting menutup dan mereka pergi diam-diam tanpa sirene. Saya melihat bayangan saya di kaca. Saya tidak menangis. Saluran air mata saya terasa kering. Hanya ada kelelahan yang mendalam dan perasaan lega yang aneh. Pengacara kami, Pak Yudha, masuk ke ruangan saat senja mulai menyelimuti. Dia telah melepas jasnya dan melonggarkan dasinya. Kelelahan dari pertempuran panjang terlihat di wajahnya. Hakim mengeluarkan surat perintah penangkapan. Bu Ratna, katanya, bukti-bukti sangat kuat. Dia telah ditolak jaminannya karena risiko melarikan diri dan kemungkinan perusakan bukti. Dia akan dipindahkan ke Lapas Cipinang malam ini. Lapas Cipinang, saya ulangi. Dinding dingin, jeruji besi. Dani adalah pria yang suka makan enak dan kursi empuk. Saya tidak bisa membayangkan dia bertahan 1 malam pun di sana. Tetapi saya tidak merasakan kasihan. Dia telah membuat pilihan itu pada hari dia memalsukan tanda tangan saya, saat dia mendirikan perusahaan fiktif itu.
Kami mengajukan perintah pembungkaman, tetapi Jakarta adalah kota kecil dalam beberapa hal, lanjut Pak Yuda. Desas-desus sudah mulai menyebar. Ponsel Anda akan terus berdering. Bank, pemasok, semua orang akan panik. Dia benar. Dunia bisnis Jakarta kejam. Saat mereka melihat seseorang tersandung, mereka mengelilinginya seperti hiu. Ponsel saya di meja bergetar tanpa henti. Saya mengangkatnya dan mematikannya. Tidak panik, Pak Yuda, kataku. Kapal tidak tenggelam. Kami baru saja membuang beban mati. Besok pagi, semua orang akan mengerti itu. Keesokan paginya, saya mengumpulkan semua karyawan di aula konferensi utama. Ada bisikan-bisikan, tatapan cemas, kelompok-kelompok kecil di sudut-sudut. Ketika saya masuk, mereka semua terdiam. Saya mengenakan setelan hitam sederhana. Riasan saya minimal, tetapi saya berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Saya berjalan ke podium. Semuanya, saya memulai, suara saya jelas dan kuat, bergema di seluruh aula. Beberapa dari apa yang telah Anda dengar adalah benar. Pelanggaran kepercayaan yang serius dan kejahatan finansial ditemukan di dalam perusahaan kita. Orang yang melakukan kejahatan ini sayangnya adalah mantan CFO kita, Bapak Dani Wijaya. Kami telah berpisah dengannya dan proses hukum telah dimulai. Sebuah desas-desus menyebar di kerumunan, tetapi saya mengangkat tangan untuk membungkam mereka. Saya memindai wajah-wajah mereka. Seorang wanita muda di bagian akuntansi menangis. Petugas ruang surat veteran menggosok-gosokkan tangannya dengan cemas. Saya harus memberi mereka kepercayaan diri. Namun, saya melanjutkan, menaikkan suara saya. Perusahaan ini tidak bergantung pada individu. Perusahaan ini berdiri di atas visi ayah saya, kerja keras saya, dan keringat Anda. Memang ada lubang yang terkoyak dalam keuangan kita. Ya, tetapi kita telah menambah lubang itu, kita tidak meninggalkan kapal. Gaji Anda akan dibayarkan tepat waktu, proyek-proyek kita tidak akan tertunda. Saya tidak akan membiarkan mata pencaharian siapapun terancam. Apakah Anda bersama saya? Ada keheningan singkat dan tegang, lalu dari paling belakang, tepuk tangan samar. Lalu satu lagi dan satu lagi. Tepuk tangan itu adalah suara kepercayaan. Pada saat itu, saya merasa bahwa di mata mereka, saya bukan lagi istri yang dicurangi, yang menjadi korban, melainkan bos yang mengelola krisis. Sejak hari itu, hidup saya berubah total. Setelah mengantar Sekar ke sekolah, saya akan datang ke kantor dan bekerja sampai tengah malam. Pak Budi dan saya menyelami sudut-sudut terdalam rekening. Melacak setiap lubang yang digali Dani, setiap sen yang dia curi. Bagian tersulit adalah pertemuan dengan bank. Saya bisa melihat tatapan wanita ini tidak bisa menanganinya di mata para bankir berjas abu-abu serius di seberang meja. Tapi saya tidak mundur. Saya meletakkan berkas-berkas saya di depan mereka. Saya di sini, saya katakan kepada setiap orang. Saya tidak melarikan diri. Saya bertanggung jawab atas utang-utang kita. Beri saya waktu dan saya akan membayar kembali setiap sen. Tetapi jika Anda memutus aliran dana sekarang, kita semua rugi. Ketegasan dalam suara saya, gen bisnis yang saya warisi dari ayah saya berhasil. Mereka mundur, memperpanjang tenggat waktu, dan menyetujui rencana restrukturisasi. Di malam hari ketika kantor kosong, saya terkadang melihat tumpukan berkas di meja saya dan bergidik, saya sendirian. Tidak ada suami di rumah yang menunggu saya, tidak ada orang untuk berbagi hari saya, tapi kesendirian ini tidak menakutkan lagi. Saya telah menemukan kekuatan saya sendiri. Saya bukan hanya seorang istri atau seorang ibu. Saya seorang pejuang. Suatu malam, bekerja di meja saya melihat keluar pada lampu-lampu Jakarta. Kota itu sama, tetapi saya telah berubah. Dani berada di penjara membayar harga perbuatannya. Saya di luar sini membangun kembali kebebasan dan reputasi saya dengan kedua tangan saya sendiri. Saya lelah, ya. Tetapi kepala saya tegak, dan itu sangat berharga. Dering ponsel yang tak henti-hentinya membelah keheningan tumpukan berkas di mejaku seperti pisau. Itu nomor telepon rumah yang tidak dikenal. Biasanya, aku tidak akan mengangkatnya, tetapi firasat memberitahuku bahwa ini bukan telemarketer. Apakah ini Ratna Wijaya?
Sebuah suara formal yang jauh bertanya. Kami menelepon dari Rumah Sakit Pusat Pertamina. Seorang pasien bernama Aminah dibawa ke UGD kami. Kondisinya kritis. Kami menemukan kartu nama Anda di dompet tua di tasnya. Itu satu-satunya nomor kontak. Dia pasti mengambil kartu yang kutinggalkan di meja kopi hari itu saat dia pergi. Saya sedang dalam perjalanan, kataku tanpa berpikir dua kali. Aku mengambil mantelku dan bergegas seolah aku sedang mencari alasan untuk melarikan diri dari kantor yang menyesakan itu. Bau antiseptik tajam rumah sakit memenuhi koridor. Seorang dokter menemuiku di luar ICU. Ketika aku melihat Aminah melalui kaca, aku menyadari bahwa hanya bayangan yang tersisa dari wanita tua yang datang ke rumahku. Dia tenggelam dalam selimut putih. Ketika mereka mengizinkanku masuk, aku mendekati tempat tidurnya. Matanya setengah terbuka. Senyum tipis yang menyakitkan menyentuh bibirnya ketika dia melihatku. Aku mencondongkan tubuh. Jelas dia kesulitan bernapas. Dia mendengar. Aminah berbisik. Setiap kata seolah merobek sebagian dari paru-parunya. Ketika bunga tahu Dani ditangkap. Ketika pengacara menelepon rumah, dia tahu aku sudah berbicara denganmu. Dia menelan ludah. Sebuah air mata meluncur dari matanya ke bantal. Dia menjadi gila, Bu Ratna, lanjutnya. Dia seperti wanita kesurupan. Kamu melakukan ini. Kamu menghancurkan hidupku. Kamu menyerahkannya. Dia berteriak padaku. Sakit seperti aku ini. Dia membuangku ke jalan di tengah malam. Aku tidak punya ibu sepertimu, katanya. Pergilah mati kemanapun kamu mau. Darahku membeku. Untuk seorang anak yang membuang ibunya yang sekarat ke jalan, dunia kebohongan yang diciptakan Dani juga telah meracuni bunga, merenggut kemanusiaannya. Wanita itu begitu terobsesi dengan Dani dan masa depan palsu mereka, sehingga dia melihat ibunya sendiri, si pembawa kebenaran, sebagai musuh. Aminah mencoba mengangkat tangannya yang gemetar. Aku mengambilnya. Dingin sekali. Jangan sedih, katanya, seolah melihat kengerian di wajahku. Tugasku sudah selesai. Aku sudah meletakkan bebanku. Setidaknya aku tidak mati sebagai mitra dalam kebohongan itu, menanggung beban keterlibatan itu. Itu sudah cukup bagiku, cucu-cucuku. Mereka tidak akan tumbuh dalam kebohongan itu lagi. Matanya perlahan tertutup. Dadanya naik satu kali terakhir dengan napas panjang dan kemudian turun. Bunyi bip ritmis monitor di ruangan itu mendatar menjadi nada panjang bernada tinggi. Aminah telah membayar harga untuk tindakan keberaniannya yang besar di hari-hari terakhir hidupnya dengan ditolak oleh putrinya sendiri, tetapi dia telah menyelamatkan dirinya dari rawa. Ekspresi kedamaian mendalam yang menantang semua rasa sakit yang telah dia derita muncul di wajahnya. Ketika saya meninggalkan rumah sakit, udara malam Jakarta yang dingin menerpa wajah saya. Saya masuk ke mobil tetapi tidak bisa menyalakannya. Saya menyandarkan dahi saya di kemudi. Kata-kata Aminah dari hari itu di ruang tamu saya bergema di benak saya. Jika saya meninggal, siapa yang akan menjaga cucu-cucu saya, bagus dan indah? Dani berada di penjara. Bunga adalah wanita yang marah yang telah kehilangan kendali cukup untuk meninggalkan ibunya sendiri. Apa kesalahan anak-anak dalam semua ini? Ayah mereka adalah seorang kriminal. Ibu mereka telah kehilangan pegangan pada kenyataan. Apakah mereka ditakdirkan untuk terkubur di bawah puing-puing ini? Untuk tersesat di rumah gelap itu. Keesokan paginya di kantor, saya memanggil Pak Budi ke ruangan saya. Di meja saya ada dokumen-dokumen yang berhasil saya temukan mengenai pendaftaran sekolah bagus dan indah. Pak Budi, kataku. Suara saya mantap. Saya membutuhkan Anda untuk menangani transaksi yang sangat sensitif. Ini tidak akan melalui pembukuan perusahaan. Ini akan didanai dari rekening pribadi saya. Pak Budi memeriksa dokumen-dokumen itu. Dia berhenti ketika dia melihat nama-nama itu, lalu menatap saya dari balik kacamatanya. Ratna, ini adalah, ya, kataku, tidak membiarkannya menyelesaikan. Mereka adalah anak-anak Dani, tetapi mereka juga warisan Aminah. Tapi Ratna, wanita itu, Bunga, dia tidak akan pernah menerima ini. Dia akan membuat keributan jika dia tahu Anda membantu. Dia tidak akan pernah tahu, kataku.
Pembayaran akan dilakukan melalui Yayasan Pendidikan Anonim atas nama beasiswa prestasi atau dana bantuan pendidikan. Anda akan berbicara langsung dengan kepala sekolah, tetapi Anda tidak akan menggunakan nama saya. Anda akan mengatakan itu dari seorang filantropis. Uang sekolah mereka, transportasi, makanan, seragam, perlengkapan sekolah, semuanya akan ditanggung sampai mereka lulus kuliah. Pak Budi bersandar di kursinya, terkejut. Mengapa? Hanya itu yang dia tanyakan. Mereka adalah anak-anak dari pria yang melakukan ini padamu. Saya berdiri dan melihat keluar jendela ke kota, karena keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, Pak Budi. Ini juga tentang melindungi orang tak bersalah yang mereka tinggalkan. Anak-anak itu sudah akan tumbuh dewasa dengan mengetahui bahwa ayah mereka adalah pencuri dan ibu mereka buta. Mereka tidak seharusnya juga harus melawan kemiskinan dan ketidaktahuan. Satu-satunya cara kita bisa menyelamatkan mereka dari rumah itu, dari mentalitas itu, adalah melalui pendidikan. Setelah keheningan panjang, Pak Budi mengangguk, matanya berkaca-kaca. Saya bangga padamu, Nona, katanya, mengambil berkas-berkas itu dan pergi. Hari itu, biaya sekolah bagus dan indah dibayarkan. Bunga mungkin mengira itu adalah keberuntungan. Mungkin bantuan dari salah satu koneksi lama Dani. Dia tidak akan pernah mengetahui kebenarannya. Dia tidak akan pernah tahu bahwa tangan yang membayar pendidikan mereka, menyelamatkan masa depan mereka, adalah milik wanita yang telah dikhianati oleh pasangannya. Ini bukan balas dendam saya. Ini adalah kemenangan saya. Sebuah kemenangan yang tenang, tidak mencolok, dan terhormat. Suara langkah tumit saya di lantai marmer dingin. Pengadilan Negeri Jakarta menggema irama, bukan pelarian melainkan sebuah akhir yang pasti. Pengacara kami, Pak Yuda, dan akuntan saya, Pak Budi, sedang menunggu saya di pintu ruang sidang yang berat. Pak Yuda menunjukkan ekspresi serius profesional. Tatapan Pak Budi mengandung kebanggaan kebapakan. Sudah siap? Tanya Pak Budi pelan. Lebih dari sebelumnya, kataku. Kejernihan dalam suaraku membelah keheningan koridor. Berbulan-bulan penyelidikan, analisis ahli, dan persiapan semalaman semuanya telah mengarah pada momen ini. Ketika kami memasuki ruang sidang, Dani duduk di meja terdakwa di antara dua pengawal. Itu pertama kalinya saya melihatnya sejak malam penangkapannya. Pria percaya diri dengan jas Italia yang rapi yang bisa menyelesaikan masalah apapun telah tiada. Jas yang dikenakannya tampak terlalu besar untuk bahunya. Wajahnya kelabu, uban di rambutnya lebih jelas. Dia mendongak ketika melihat saya. Kilatan harapan, mungkin pencarian belas kasihan, melintas di matanya, tetapi dia hanya disambut dengan kemauan baja dalam tatapan saya. Hakim meninjau berkas untuk terakhir kalinya. Binder tebal di mejanya adalah batu bata dari kerajaan kebohongan yang dibangun Dani. Perusahaan fiktif Apex, faktur palsu, dokumen yang dipalsukan dengan tanda tangan saya, jutaan yang ditransfer ke rekening di luar negeri, semuanya ada di sana. Laporan forensik telah mengkonfirmasi secara mutlak bahwa tanda tangan itu adalah pemalsuan. Tidak ada lagi celah sedikit pun baginya untuk menyangkal atau bersembunyi. Terdakwa Dani Wijaya, kata hakim, suaranya bergema di ruangan itu. Apakah Anda memiliki pernyataan terakhir? Dani berdiri, tangannya terlipat di depannya. Saya bisa melihat lututnya gemetar dari tempat saya duduk. Dia memulai, suaranya serak. Dia berdehem. Saya hanya menyesal. Dia tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dia tidak bisa mengatakan untuk keluarga saya karena seluruh Jakarta sekarang tahu untuk keluarga mana dia mencuri. Hakim meminta kami berdiri saat dia bersiap untuk membacakan vonis. Pada saat itu, waktu seolah berhenti. Jantung saya berdebar kencang di dada, tetapi saya tidak mengganggu postur saya. Pengadilan telah mencapai vonis. Hakim memulai, kata-kata itu jatuh seperti keheningan berat di ruangan itu. Dia menjatuhkan hukuman terpisah untuk penipuan berat, pemalsuan, dan pelanggaran kepercayaan. Saat hakim menyebutkan tahun-tahun untuk setiap tuduhan, bahu Dani semakin merosot seolah dihancurkan oleh beban tak terlihat. Total hukuman berarti dia akan menghabiskan tahun-tahun paling produktif dalam hidupnya di balik jeruji besi.
Dia juga diperintahkan untuk membayar ganti rugi penuh kepada perusahaan untuk semua kerusakan dengan bunga. Saat pengawal memegang lengannya, dia berbalik untuk menatapku untuk terakhir kalinya. Tidak ada lagi permohonan di matanya, hanya kekalahan mutlak. Dia membayar harga karena meremehkan saya, karena hanya melihat seorang wanita sebagai istri, sementara mengabaikan identitasnya sebagai mitra bisnis. Kecerdasannya. Saya tidak melihat saat dia digiring keluar pintu. Saya berbalik ke hakim, menundukkan kepala sedikit sebagai tanda hormat. Itu adalah salam, bukan untuk balas dendam, tetapi untuk keadilan. Ketika kami meninggalkan gedung pengadilan, angin kencang khas Jakarta menyambut kami, tetapi rasa dingin itu terasa menyenangkan, menghilangkan ketegangan dari wajah saya. Beberapa reporter bisnis sedang menunggu. Berita itu telah tersebar, tetapi mereka tidak mendapatkan judul istri korban yang menangis yang mereka harapkan. Sebaliknya, mereka berhadapan dengan CEO yang kuat yang secara pribadi menyerahkan pria yang merampok perusahaannya ke pengadilan, mengelola krisis, dan menjaga kapalnya agar tidak tenggelam. Pak Yudha menghampiriku, tersenyum sambil mengemasi tasnya. "Selamat, Bu Ratna," katanya. "Ini adalah proses yang sangat sulit, tetapi Anda menanganinya dengan sempurna." Pagi ini, saham perusahaan melonjak. Pasar telah memperbarui kepercayaannya sebagai tanggapan atas transparansi dan ketegasan Anda. Semua orang membicarakan kepemimpinan Anda. "Pembersihan sudah selesai, Pak Yudha," kataku, menarik napas dalam-dalam. "Kita sudah bersih-bersih." Pak Budi membukakan pintu mobil saya. "Sekarang apa, Nona? Anda mungkin ingin istirahat sebentar, mungkin." Saya mengenakan kacamata hitam saya dan melihat ke arah cakrawala gedung pencakar langit. "Tidak ada istirahat, Pak Budi," kataku. "Saya akan kembali bekerja. Saya punya kontrak yang harus ditandatangani, perusahaan yang harus dikembangkan, dan seorang putri yang harus dibesarkan." Saat mobil melaju, saya melihat gedung pengadilan menjauh di kaca spion. Bangunan itu telah menelan masa lalu saya, kekecewaan saya, dan Dani, tetapi itu tidak menelan saya. Sebaliknya, itu telah menempa saya menjadi baja. Saya mengambil ponsel saya dan menelepon asisten saya. "Majukan rapat dewan besok pagi," kataku dengan suara tegas. "Dan saya ingin semua laporan dari Departemen Keuangan di meja saya. Era baru akan dimulai. Jakarta sedang mengawasi, saya tahu. Dan apa yang mereka lihat bukanlah wanita yang hancur, melainkan seorang pemimpin yang bangkit dari abu. Keadilan telah ditegakkan. Sekarang saatnya untuk melanjutkan hidup. Bukan dari titik di mana ia berhenti, tetapi dari titik di mana ia seharusnya, lebih kuat dari sebelumnya." Pagi itu, bertahun-tahun kemudian, ketika saya pertama kali memperhatikan helai perak di rambut saya di cermin. Sore hari, saat koridor perusahaan berdengung dengan irama biasanya, ada ketukan lembut di pintu saya. Pak Budi masuk. Dia tidak lagi berjalan dengan langkah cepat, tetapi bergerak perlahan, bersandar pada tongkat untuk menopang. Waktu telah membungkukkan bahunya sedikit lagi, dan itu telah menajamkan fokus di mata saya. Di tangannya ada berkas biru anonim yang dia bawa setiap tahun. Dia meletakkannya di sudut meja saya, terpisah dari laporan perusahaan lainnya. "Hasilnya sudah keluar, Ratna," katanya. Suaranya sedikit serak, tetapi penuh kebanggaan. Dia menarik napas dalam-dalam saat duduk. "Saya pikir Anda ingin melihatnya." Saya mengangkat sampul berkas itu. Di atasnya ada potret seorang pemuda. Bagus bukan lagi anak-anak. Fiturnya telah terbentuk, meskipun garis rahangnya yang kuat menyerupai ayahnya. Kedalaman dan martabat di matanya adalah warisan yang jelas dari neneknya, Aminah. "Hasil ujian masuk universitas," kata Pak Budi, menunjuk jari ke baris di bagian bawah halaman. "Fakultas Teknik, pilihan pertamanya." Diterima dengan pujian, saya merasakan jari-jari saya sedikit gemetar saat memegang kertas itu. Di dunia di mana ayahnya mencoba menjadi kaya melalui penipuan dan jalan pintas, putranya berhasil dengan kerja kerasnya sendiri. Bagus adalah reputasi dari warisan gelap itu. Saya membalik halaman. Kali ini, muncul foto seorang gadis muda dengan cello.
Indah seanggun angsa dalam gaun hitamnya. Dari resitalnya, jelas Pak Budi, instrukturnya mengatakan dia adalah seorang prodigi alami. Dia sudah mulai menerima surat undangan dari konservatorium di luar negeri. Melihat foto-foto itu, saya merasakan keringanan yang tak terlukiskan di dada saya. Ini adalah kesuksesan yang lebih nyata, lebih abadi daripada kesepakatan terbesar yang dimenangkan atau kontrak yang paling menguntungkan yang ditandatangani. Dan ibunya, tanyaku, mataku masih tertuju pada foto-foto itu. Apakah Bunga mencurigai sesuatu? Pak Budi menggelengkan kepalanya, senyum tipis dan sedih di wajahnya. Tidak. Ketika dia menerima surat dari yayasan, dia menyombongkan diri kepada tetangganya lagi. Situasi kami sedikit membaik. Ayah mereka mungkin membusuk di penjara, tetapi segalanya telah berbalik untuk anak-anak. Dia bilang dia masih berpikir uang itu berasal dari dana peluang pendidikan yang kita ciptakan. Bahkan, dia menelepon yayasan bulan lalu. Putra saya akan kuliah. Dia bertanya dengan cemas. Beasiswa tidak akan diputuskan? Wanita itu masih hanya peduli dengan mata pencahariannya sendiri, tidak menyadari gambaran yang lebih besar. Lebih baik dia tidak tahu, kataku, menutup berkas itu. Jika dia tahu, kebanggaannya, hal yang dia anggap sebagai martabat, akan merusak masa depan anak-anaknya, atau lebih buruk lagi, dia akan mengadu domba mereka denganku. Mereka harus tumbuh tanpa mengetahui identitas tangan yang membantu mereka. Pak Budi bersandar pada tongkatnya dan melihat keluar jendela ke cakrawala kota yang kelabu. Aminah, katanya pelan. Jika dia tidak datang ke pintu Anda hari itu, siapa yang tahu di mana anak-anak ini sekarang? Saya teringat Aminah, pengorbanan besar yang dia lakukan di hari-hari terakhirnya sebelum menghembuskan napas terakhir dengan membongkar rahasia putrinya sendiri. Dia telah memberi cucu-cucunya lembaran bersih. Dia tidak hanya membawa kabar pengkhianatan ke rumah saya hari itu, dia telah mempercayakan saya dengan masa depan 2 anak tak bersalah. Ini adalah karyanya, Pak Budi, kataku. Saya hanyalah wadah. Wanita itu, dengan merobek satu keluarga, sebenarnya menyelamatkan anak-anak ini dari kehancuran. Keberaniannya, bahkan bertahun-tahun kemudian, menerangi jalan mereka. Pak Budi mengambil berkas itu untuk menyimpannya di arsip. Dan Anda menghormati kepercayaan itu, Nona. Tidak semua orang akan melakukannya. Orang-orang bahkan tidak akan memberi segelas air kepada anak musuh mereka dan Anda memberi mereka kehidupan. Mereka bukan musuh saya, kataku, mengingat tatapan jernih di foto bagus. Mereka adalah bukti kepolosan. Ketika Pak Budi meninggalkan ruangan, saya tidak kembali bekerja. Saya duduk dalam diam sebentar. Jam di dinding terus berdetak, tetapi waktu tidak lagi bekerja melawan saya. Luka-luka masa lalu telah tertutup, meninggalkan rasa sakit yang samar dan kebijaksanaan yang besar. Aminah akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Kehendaknya telah terpenuhi. Keadilan, dalam bentuknya yang paling hening, tak terlihat, dan elegan, telah menemukan jalannya. Bagus akan menjadi insinyur. Indah akan memimpin panggung. Dan saya, dari kejauhan, dari balik bayangan, akan mengawasi mereka dan merayakan kemenangan tenang saya. Setelah Pak Budi pergi, saya perlahan mendorong laci itu hingga tertutup dan menguncinya. Bunyi klik logam itu bukan hanya menutup berkas biru itu, tetapi juga penuntasan terakhir dalam hati nurani saya. Saya menggenggam kunci di telapak tangan, dinginnya logam meresap ke kulit saya. Saya berjalan ke jendela. Matahari Jakarta sedang terbenam, meninggalkan pantulan kemerahan yang lelah di kaca gedung pencakar langit. Bertahun-tahun telah berlalu. Di kota ini, orang suka berbicara, terutama tentang wanita seperti saya yang memegang kekuasaan. Beberapa melihat apa yang saya lakukan pada Dani sebagai tindakan balas dendam tanpa ampun. Yang lain, tanpa mengetahui dukungan rahasia saya untuk anak-anak, menuduh saya berhati dingin, dan beberapa mungkin diam-diam bertanya, apakah dia pernah memaafkannya? Maafkan. Tidak. Pengampunan membutuhkan melupakan. Membutuhkan berpura-pura apa yang terjadi tidak terjadi. Saya tidak melupakan. Saya tidak pernah melupakan Dani mencuri pekerjaan hidup saya. Dunia kebohongan yang dia bangun,
sambil menatap mata saya. Tetapi saya juga tidak membalas dendam. Bukan saya yang mengirimnya ke penjara. Itu ambisinya sendiri, keserakahannya yang tak terpuaskan, dan kejahatannya. Saya hanya memegang timbangan keadilan. Dan di sisi lain, timbangan itu adalah bagus dan indah. Tangan rahasia yang saya ulurkan kepada anak-anak itu bukanlah tindakan amal atau penebusan dosa untuk masa lalu. Itu hanyalah keadilan. Dosa ayah tidak boleh ditimpakan kepada anak-anak. Jika saya meninggalkan mereka pada keadaan itu, pada kemiskinan dan kepahitan ibu mereka, apa bedanya antara saya dan Dani? Dia telah menjadikan anak-anaknya bagian dari kebohongan. Saya, di sisi lain, memungkinkan mereka untuk menjadi individu yang berdiri di atas kaki sendiri dalam terang kebenaran. Dan dengan melakukan itu, saya belajar bahwa kebajikan terbesar adalah keheningan. Kebaikan tidak dilakukan dengan teriakan. Pintu terbuka. Sekar masuk. Dia bukan lagi gadis kecil, melainkan seorang wanita muda yang bersiap untuk kelulusan kuliahnya. Tatapannya setegas tatapanku, tasnya ada di tangannya, kelelahan hari itu di wajahnya, tetapi cahaya yang tak padam itu ada di matanya. "Bu," katanya sambil tersenyum. "Kita jadi pergi? Jangan sampai telat untuk reservasi makan malam kita." Saya menatapnya. Dalam ketiadaan Dani, dia tidak berkurang. Sebaliknya, dia menjadi lebih utuh. Dia tahu tentang kesalahan ayahnya, tetapi dia tidak diracuni oleh pengetahuan itu karena saya telah mengajarinya kejujuran dan ketahanan. "Ayo, sayang," kataku. Saya mengulurkan tangan untuk mematikan lampu di mejaku, tetapi tanganku berhenti sejenak di udara. Pikiranku kembali untuk terakhir kalinya ke hari itu, ke sore hari bel pintu saya berdering. Aminah dengan mantel tua pudar, dengan tangan gemetar dan napas serak dari paru-parunya, dia adalah satu-satunya arsitek dari kisah ini, dari perusahaan ini, dari karier teknik bagus, dari cello indah, dan dari kedamaian yang saya rasakan saat ini. Saya mungkin telah melindungi warisan ayah saya, tetapi wanita itu telah menyelamatkan masa depan yang tidak pernah dia miliki. Dengan mempertaruhkan kebencian putrinya sendiri, dengan menghabiskan napas terakhirnya untuk sebuah pengakuan, dia telah mengubah semua hidup kita. Anda dapat menjalankan sebuah kerajaan, Anda dapat menandatangani kontrak jutaan dolar, tetapi kekuatan sejati adalah keberanian yang tenang dari seorang ibu yang tidak punya apa-apa lagi untuk kehilangan, melakukan apa yang benar. Jika dia tidak mengetuk pintu itu hari itu, tidak ada dari kita yang akan berada di sini sekarang. Saya merangkul bahu Sekar. "Ayo pergi," kataku. Saat kami meninggalkan kantor, saya melirik ke belakang untuk terakhir kalinya. Lampu padam, pintu terkunci. Yang tersisa bukanlah kemarahan atau penyesalan, hanya kedamaian yang dalam, tenang karena telah melakukan apa yang harus dilakukan. Mungkin dalam hidup Anda juga, kebenaran yang sulit telah mengetuk pintu Anda atau ada beban berat yang harus Anda pikul. Mungkin Anda sedang berada di tengah badai. Tapi ingat, perubahan terbesar dimulai bukan dengan keributan melainkan dengan tekad yang tenang. Dan terkadang untuk mengubah dunia, Anda tidak membutuhkan tentara. Yang Anda butuhkan hanyalah hati yang berani dari seorang ibu.